datang di video kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari jurusan Teknik Informatika. Kelas Interaksi Manusia Komputer A, Universitas Pancasila. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Low Fidelity and High Fidelity Prototyping. Terdapat beberapa poin pembahasan, yaitu Identifying Needs and Requirements, Data Gathering, Hierarchical Task Analysis, Low Fidelity and High Fidelity Prototyping, dan Aspects of Interface Design. Mari kita bahas poin pertama, yaitu Identifying Needs dan Establishing Requirements. Mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan persyaratan. Salah satu tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan. Karena dengan melakukan ini sistem dapat lebih memahami pengguna, tugas pengguna dan konteks pengerjaannya. Selain itu, dapat membantu menciptakan persyaratan desain yang sesuai. Sebuah artikel yang diterbitkan pada Januari tahun 2000. Taylor, 2000. Menyelidiki penyebab kegagalan proyek IT. Artikel tersebut mengakui bahwa tidak ada penyebab tunggal untuk kegagalan proyek IT. Penelitian yang terlibat mempertanyakan dari 38 profesional IT di Inggris secara rinci. Ketika ditanya fase proyek mana yang mengakibatkan kegagalan, responden menyebutkan definisi persyaratan lebih dari fase lainnya. Ketika ditanya tentang penyebab kegagalan, tujuan dan persyaratan tidak jelas, dan untuk faktor penentu keberhasilan, persyaratan harus jelas. Mendefinisikan kebutuhan, harus dapat menjelaskan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna. Oleh karena itu, perlu adanya proses klarifikasi, perbaikan, dan penetapan kelengkapan dan ruang lingkup. Sebagai masukan dapat berupa dokumen kebutuhan, dan keluarannya berupa spesifikasi kebutuhan. Persyaratan fungsional, functional requirements, menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya, jika Anda mempertimbangkan situs web belanja, tambahkan item ke keranjang, cari item yang berbeda, dan lakukan pemesanan dengan sukses berdasarkan persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional menentukan fungsi yang harus dilakukan oleh sistem atau komponen sistem. Itu dapat direkam dengan cara yang berbeda. Yang paling umum adalah deskripsi tertulis dalam dokumen dan kasus penggunaan. Persyaratan fungsional yang harus dicapai sistem yaitu perhitungan, rincian teknis manipulasi data, pengolahan data, fungsionalitas spesifik lainnya. Persyaratan data. Data requirements. Data requirements berhubungan dengan data apa saja yang perlu disimpan dan cara penyimpanannya. Data requirements adalah pedoman yang ditetapkan atau perjanjian konsensus yang mendefinisikan konten dan struktur sebagai contoh dan nilai data berkualitas tinggi. Data requirements dapat diekspresikan oleh sejumlah individu atau kelompok individu yang berbeda. Selain itu, data requirements juga dapat didasarkan pada undang-undang, standar, atau pedoman lainnya. Namun, data requirements diperlukan sebagai prasyarat untuk mengukur kualitas data. Oleh karena itu, mereka berfungsi sebagai tolok ukur yang menentukan keadaan data yang diinginkan. Mereka mendapatkan ukuran atau jumlah, jenis, volatilitas, akurasi, dan nilai datanya. Misalnya, dalam domain perbankan, data harus akurat dan mutakhir. Persyaratan lingkungan, environmental requirements. Environmental requirements meneruskan ke keadaan di mana produk diharapkan untuk dilakukan. Lingkup tampilan atau konteks aplikasi pada environmental requirements dibedakan menjadi fisik, menggambarkan kondisi fisik seperti bangunan, cahaya, keramaian, suhu, kelembaban, dan lain-lain. Sosial, perhatian pada privasi pengguna. Bagaimana data dibagikan di seluruh media, kolaborasi, dan liputan luas. Organisasi,
Menjelaskan aliran informasi dari atas ke bawah. Hierarki dan komunikasi. Dukungan pengguna, infrastruktur, dukungan perusahaan, dan peluang pelatihan. Lingkungan teknis, teknologi yang akan dijalankan produk. Contoh lingkungan teknis The Cord Grip Underwater Patches untuk penyelam oleh Wet PC. User Requirements. Persyaratan pengguna. Dari sisi user, karakteristiknya dapat berupa kemampuan, latar belakang, kebiasaan dalam menggunakan komputer. Penggunaan sistem. Tergolong pemula, menengah atau mahir. Misalnya, kemampuan dan keterampilan mereka, pemula ahli, jarang sering. Jika pengguna adalah pengguna yang sering, maka itu akan menjadi penting untuk menyediakan jalan pintas seperti tombol fungsi daripada mengharapkan mereka mengetik perintah panjang atau harus menavigasi melalui struktur menu. Usability Requirements. Persyaratan penggunaan. Sistem harus sederhana sehingga pengguna baru dapat segera menggunakan sistem dan mendorong pengguna untuk lebih sering menggunakan sistem karena mudah diingat. Pengguna tidak ingin menunggu sistem menyelesaikan pemrosesan. Sehingga sistem harus efisien dan harus dapat menangani kesalahan pengguna dengan mudah. Contoh. Apa persyaratan fungsional, data, lingkungan, pengguna dan kegunaan untuk rancangan berikut? Sebuah sistem untuk mendukung tim desain terdistribusi untuk desain mobil. Solusi. Persyaratan fungsional. Sistem harus dapat mengkomunikasikan informasi antar situs jarak jauh. Persyaratan data. Sistem harus memiliki akses untuk merancang data dan informasi. Seperti AutoCAD. Persyaratan lingkungan. Sistem secara fisik didistribusikan ke area yang luas dan file dapat dibagikan secara elektronik. Persyaratan pengguna. Desainer profesional yang cenderung siap untuk menghabiskan waktu mempelajari sistem baru. Persyaratan kegunaan. Menjaga tingkat kesalahan transmisi tetap rendah kemungkinan akan menjadi prioritas utama. Data gathering atau pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang ditemukan. Pengumpulan data juga digunakan untuk mengevaluasi hasil, mencari peluang, dan probabilitas. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan, yaitu 1. Kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang sederhana dan mudah. Responden mendapatkan serangkaian pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, terkait dengan masalah yang dihadapi. Pertanyaan tertutup seperti pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan terbuka seperti pertanyaan yang dapat diajukan menggunakan teknik 5W1H. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam teknik kuesioner ini. Salah satu keuntungannya seperti kita dapat menjangkau banyak orang dengan sumber daya yang rendah. Kerugiannya yaitu, jika kuesioner membosankan, tingkat respon akan rendah dan mungkin responder bukan orang yang tepat untuk mengisi kuesioner yang diberikan. 2. Interview wawancara. Interview adalah kegiatan yang dilakukan oleh interviewer dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapat informasi dan interviewer yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Efisiensi dalam wawancara sangat penting karena dari semua metode pengumpulan data primer, wawancara langsung bisa menjadi yang paling mahal. Ada beberapa cara untuk membatasi biaya wawancara, seperti melakukan wawancara melalui telepon atau melalui meeting online. Wawancara juga memungkinkan untuk pertanyaan terbuka, dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya. Seperti kuesioner, wawancara lebih dapat disesuaikan dan responsif. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam teknik wawancara ini. Salah satu keuntungannya seperti pewawancara dapat memandu orang yang diwawancarai jika diperlukan.
Pewawancara juga dapat menyesuaikan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban dalam pertukaran waktu. Nyata, kerugiannya yaitu, jika kuesioner membosankan, ini memakan waktu, biaya, dan lingkungan buatan dapat mengintimidasi orang yang diwawancarai. 3. Focus groups dan workshops. Focus group adalah metode pengumpulan data yang melibatkan beberapa individu yang memiliki kesamaan. Tujuan dari grup fokus adalah untuk menambahkan elemen kolektif ke pengumpulan data individu. Grup ini terdiri dari setengah lusin hingga selusin orang. Dipimpin oleh seorang moderator, yang berkumpul untuk membahas masalah yang sedang dirundingkan. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam teknik fokus grup ini. Salah satu keuntungannya seperti, grup menyoroti area konsensus dan konflik dan mereka juga mendorong kontak antara pengembang dan pengguna. Kerugiannya yaitu, ada kemungkinan karakter dominan di antara pemangku kepentingan yang mungkin mempengaruhi penelitian. 4. Naturalistic observation. Observasi natural. Observasi melibatkan pengumpulan informasi tanpa mengajukan pertanyaan. Metode ini lebih subjektif, karena mengharuskan peneliti, atau pengamat, untuk menambahkan penilaian mereka ke data. Observasi natural melibatkan menghabiskan waktu dengan para pemangku kepentingan dan melihat pekerjaan sehari-hari mereka yang terjadi dalam pengaturan natural. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam teknik observasi natural ini. Salah satu keuntungannya seperti, memberikan lebih banyak wawasan daripada lainnya. Kerugiannya yaitu, teknik ini sangat memakan waktu dan pengamat menerima data dalam jumlah besar. 5. Studying documentation atau mempelajari dokumentasi. Teknik ini bagus untuk mendapatkan informasi latar belakang pekerjaan tanpa melibatkan waktu orang yang berkepentingan. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam teknik observasi natural ini. Salah satu keuntungannya seperti, menggunakan dokumen dan catatan dapat menjadi efisien dan murah karena Anda sebagian besar menggunakan penelitian yang telah selesai. Kerugiannya yaitu, karena peneliti kurang memiliki kendali atas hasil. Dokumen dan catatan dapat menjadi sumber data yang tidak lengkap. Poin ketiga yaitu task analisis. Task analisis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memeriksa situasi yang ada, bukan sistem baru. Task analisis yang paling banyak digunakan adalah 1. Hierarchical Task Analysis (HTA), sama dengan analisis tugas hierarki. 2. GOMS, Goals, Operations, Methods, and Selection Rules, sama dengan tujuan, operasi, metode, dan aturan seleksi. Hierarchical Task Analysis (HTA), analisis tugas hierarki. Analisis ini awalnya dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Petik 2 kurung buka. Annette dan Duncan, 1967. Apa yang dilakukannya adalah memecah tugas menjadi subtugas dan kemudian menjadi sub-subtugas. Dan lain-lain. Ini menekankan pada tindakan fisik dan dapat diamati yang dilakukan oleh pengguna. Pertimbangkan untuk sistem kalender bersama untuk mengatur pertemuan antara beberapa orang. Pengguna mengetikkan semua nama peserta rapat bersama. Dengan beberapa kendala seperti lamanya rapat. Kira-kira kapan rapat perlu diadakan dan mungkin di mana perlu diadakan. Sistem kemudian memeriksa kalender individu dan kalender departemen pusat dan menyajikan kepada pengguna dengan serangkaian tanggal di mana setiap orang bebas pada waktu yang sama. Kemudian pertemuan itu bisa dikonfirmasi dan ditulis ke dalam kalender orang-orang. Namun, beberapa orang ingin ditanyai sebelum entry kalender dibuat. Mungkin sistem dapat mengirim email kepada mereka secara otomatis dan meminta konfirmasi sebelum ditulis. Contoh HTA kalender rapat. Contoh HTA peminjaman buku.
Selanjutnya pembahasan poin keempat mengenai prototipe. Apa itu prototipe? Sebuah prototipe memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berinteraksi dengan produk yang dibayangkan, untuk mendapatkan beberapa pengalaman menggunakannya dalam pengaturan yang realistis, dan untuk mengeksplorasi penggunaan yang dibayangkan. Reece et al. 2005. Aktivitas membangun prototipe mendorong refleksi dalam desain seperti yang dijelaskan oleh Scon. 1983 kutipan dari buku teks HAL 241. Jenis prototipe yaitu 1. Prototipe kesetiaan rendah. 2. Prototipe kesetiaan tinggi. Prototipe kesetiaan rendah. Ini adalah desain mock-up yang sederhana, murah dan cepat diproduksi. Alat yang digunakan adalah kertas atau karton, bukan alat elektronik. Keuntungan dari low fidelity prototipe. Biaya pengembangan yang lebih rendah. Mengevaluasi beberapa konsep desain. Perangkat komunikasi yang berguna. Mengatasi masalah tata letak layar. Bukti konsep. Berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar. Kerugian high fidelity prototipe. Pemeriksaan kesalahan terbatas. Spesifikasi terperinci yang buruk untuk kode. Fasilitator, didorong. Utilitas terbatas setelah persyaratan ditetapkan. Kegunaan terbatas untuk uji kegunaan. Keterbatasan navigasi dan alur. Langkah low fidelity prototipe. A. Membuat sketsa. Aktivitas desain pertama bergantung pada sketsa. Pada titik ini, desainer menggunakan kertas untuk menggambar desain awal mereka. Banyak orang khawatir tentang kualitas gambar mereka. B. Wireframe. Ini adalah representasi grafis dari elemen user interface yang memiliki semuanya diposisikan. Seperti dalam antarmuka pengguna nyata. Ukuran relatif yang cukup akurat. Kata-kata nyata. Batas antara bagian yang ditampilkan dengan garis sederhana. Elemen dengan bayangan sederhana untuk penekanan tanpa gradien. Jangan khawatir tentang tipografi atau warna kecuali sejauh warna itu membawa makna semantik. Tidak ada posisi ke piksel. Minimal atau tidak ada estetika daya tarik, aspek sederhana dari desain visual. Misalnya garis sederhana untuk batas, warna, del. Untuk memperkuat fungsi dan konten dalam desain, Hochsblad et al. 2005. Contoh wireframe. C. Storyboard. Ini terdiri dari serangkaian sketsa yang mengacu pada proses perangkat yang sedang dikembangkan. Ini menawarkan lebih banyak detail kepada desainer dan pengguna dan peluang untuk bermain peran dan berinteraksi dengan produk. Contoh storyboard. D. Wizard of Oz. Teknik ini mengasumsikan bahwa desainer dan pengguna memiliki prototipe berbasis perangkat lunak. Pada titik ini, pengguna berpura-pura berinteraksi dengan produk di depan layar komputer. Alat interaksi bisa menjadi simulator. User seolah-olah sedang berinteraksi dengan sistem interface. Pengguna mengira mereka berinteraksi dengan komputer. Padahal seorang pengembang memberikan output secara manual menggantikan sistem. Biasanya dilakukan di awal proses perancangan untuk memahami keinginan pengguna. Contoh Wizard of Oz. Prototipe kesetiaan tinggi. Ini menggunakan perangkat lunak untuk mengembangkan produk akhir. Beberapa teknologi yang digunakan untuk teknik ini adalah Macromedia Dreamweaver, Adobe Flash, Visual Basic, dan lain-lain. Biasanya menggunakan tools yang sama seperti tools implementasinya. Keuntungan prototipe kesetiaan tinggi. Fungsionalitas lengkap. Sepenuhnya interaktif. Digerakkan oleh pengguna. Jelas mendefinisikan skema navigasi.
Gunakan untuk eksplorasi dan pengujian. Lihat dan rasakan produk akhir. Berfungsi sebagai spesifikasi hidup. Kerugian. Lebih mahal untuk dikembangkan. Memakan waktu untuk membuat. Tidak efisien untuk bukti, dari desain konsep. Selanjutnya pembahasan poin terakhir, yaitu aspek of interface design. Berbagai jenis widget. Antarmuka terdiri dari widget, elemen seperti kotak dialog, menu, ikon, toolbar, del, prec et al. 2005 Tiga aspek utama dari desain antarmuka adalah 1. Desain menu 2. Desain ikon 3. Desain layar. 1. Desain menu. Ini memberikan opsi yang dapat dipilih pengguna. Itu bisa berupa drop-down, pop-up, menu dialog tunggal, del. Fungsi yang paling umum digunakan harus ditempatkan di atas. Kutipan dari ISO 9241 tentang cara mengelompokkan item dalam menu. Opsi pengelompokan dalam menu. Opsi menu harus dikelompokkan dalam menu untuk mencerminkan harapan pengguna dan memfasilitasi pencarian opsi. Grup logis. Jika opsi menu berisi sejumlah besar opsi, 8 atau lebih, dan opsi ini dapat dikelompokkan secara logis, opsi harus dikelompokkan berdasarkan fungsi atau ke dalam kategori logis lain yang berarti bagi pengguna. Contoh, mengelompokkan perintah dalam sistem olah kata menjadi seperti kategori seperti menyesuaikan, menulis, mengedit, mencetak. Kelompok sewenang-wenang. Jika 8 atau lebih opsi diatur secara sewenang-wenang di panel menu, mereka harus disusun menjadi kelompok-kelompok yang berdistribusi sama dengan menggunakan persamaan. Berikut, G sama dengan N, di mana G adalah jumlah grup, N adalah jumlah opsi pada panel. Contoh, diberikan 19 opsi dalam panel menu, susunlah menjadi 4 kelompok sekitar 5 pilihan masing-masing. Contoh desain interface. 2. Desain ikon. Ini adalah simbol yang memandu pengguna. Ikon bersifat budaya dan spesifik konteks. Misalnya, sepasang gunting yang mewakili potong dalam dokumen kata. Berhati-hatilah dengan ikon karena budaya yang berbeda mungkin melihat secara berbeda tentang ikon tertentu. Contoh desain ikon. 3. Desain layar. Salah satu dasar untuk mendesain layar adalah menerjemahkan analisis tugas. Misalnya, HTA, ke dalam layar. Aspek apa yang harus digunakan desainer untuk menarik perhatian pengguna? Apakah animasi selalu merupakan teknik yang baik untuk menarik kesadaran pengguna? Tidak selalu. Contoh desain layar. Kesimpulan, banyak proyek IT yang gagal disebabkan oleh persyaratan pemikiran yang buruk. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memenuhi persyaratan mereka sebelum merancang produk. Persyaratan ini mencakup persyaratan fungsional, data, lingkungan, pengguna, dan kegunaan. Beberapa teknik pengumpulan data adalah angket, wawancara, fokus grup, observasi naturalistik, dan studi dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, desainer dapat menganalisis data melalui penggunaan analisis tugas hierarki. Ini membantu desainer untuk memecah tugas menjadi subtugas untuk menangkap lebih banyak detail. Data. Jenis prototipe adalah low fidelity dan high fidelity prototyping. Elemen prototipe low fidelity untuk merancang produk adalah kertas sedangkan prototipe high fidelity adalah perangkat lunak. Beberapa aspek desain antarmuka adalah desain menu, ikon dan layar.